Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di ibadah online kita pagi hari ini. Di minggu ketiga di bulan Juli. Kita merasakan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Amin. Bukti cinta Tuhan kita masih ada saat hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan karena kasih setia Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Mari bersama-sama kita fokuskan hati kita, hidup kita untuk menerima lawatan Tuhan melalui ibadah online kita pada saat hari ini. Dan biar Tuhan yang menjamah kita semua, Tuhan yang mengurapi kita semua, dan memberkati kita semua pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Dengan keadaan kami saat hari ini Tuhan, dengan ibadah online kami tetap setia Tuhan. Kami mau tetap setia, dan biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami menyadari betul bahwa kami memerlukan Engkau bagi kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hidup kami diubahkan, dipulihkan. Ibadah pagi hari ini Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Beracaralah Tuhan bagi kami semua. Lawati kami pribadi lepas pribadi. Kami yang ada di sini dan jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang melawat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita naikkan pujian dari awal lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tak
pujian kita di hadapan Tuhan, naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan, tinggikan namanya, sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, sebab perbuatan-Mu ajaib. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Satu hal yang kami yakini Tuhan, bahwa mujizat-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mujizat itu ada bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk hadirat Tuhan bagi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab Tuhan adalah Raja yang mulia. Haleluya. Hey, tepuk tangan bagi Tuhan ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Raja mulia, amin. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Hey. Segala
masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu, buka hidupmu, karena Roh Kudus akan mengurapi kita semua. Haleluya. Bersama-sama lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kau lapang hiburku. Diutus Bapakku, amin. Ku buka hati untuk rambut Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk rambut Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Ku buka hati untuk rambut Tuhan. Ku buka hati menyembahmu
kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami serahkan kepada Pak Gembala. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita dipersekutukan kembali lewat ibadah online kita. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah di rumah dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Tetap semangat. Haleluya. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya ulang lagi sekali lagi, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tapi sebelum itu, mari Bapak Saudara-saudara kita berdoa dulu. Tuhan, Bapa di sorga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Bukalah telinga-telinga rohani kami, jernihkanlah pikiran kami, sehingga kami boleh menangkap berkat firman Tuhan ini dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, segala intervensi kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah online ini, kami tolak, kami suruh keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus, Engkau Tuhan kami, berbicaralah kepada kami masing-masing, supaya firman Tuhan ini, iman kami terus berakar, bertumbuh, berbuah, dan mendewasakan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati, bersama saya katakan amin. Baik, saya akan berikan komando sampai 3, dan hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. 1, 2, 3. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala hal, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang baca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi dan kondisi kita pada hari ini, baik kondisi alam kita, sekeliling kita, kondisi ekonomi yang sedang berjalan saat ini, sosial, politik, budaya, khususnya wabah Corona atau COVID-19, Tuhan berpesan kepada kita, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus sedang mengajar kepada para murid-muridnya untuk tidak khawatir. Dan hari ini juga berlaku dan diajarkan kepada kita murid-muridnya di akhir zaman untuk tidak khawatir dalam hidup ini. Di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, mungkin juga di tengah-tengah keadaan rumah tangga, keluarga, pekerjaan yang kurang baik, satu hal yang penting untuk kita ingat, Tuhan mengajarkan untuk kita tidak khawatir. Firman Tuhan berkata dalam Matius 10 ayat 29a, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Bahkan dalam Lukas pasal 12 ayat 6, firman Tuhan katakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Saudara, ini berbicara atau menandakan betapa tidak berharganya burung pipit itu sebenarnya. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan,
Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Luar biasa. Burung pipit yang tidak berharga ini, yang tidak berarti apa-apa, Allah tidak melupakannya. Apa artinya ini? Kalau burung pipit yang tidak berharga saja keberadaannya tidak dilupakan Allah, apalagi kita yang dijadikan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Betapa berharganya kita di hadapan Allah. Saudara, itu gambaran yang jelas. Burung Tuhan tidak lupakan, apalagi kita, ciptaannya, yang segambar dan dengan rupa Allah. Kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Di hadapan Tuhan, setiap kita tidak ada yang lebih ataupun kurang. Semuanya sama berharganya. Tidak peduli siapa kita, apa latar belakang kita, pekerjaan kita, kondisi apapun, ekonomi kita, Tuhan senantiasa memperhatikan dan tidak pernah melupakan kita. Itu yang dikatakan Ayub dalam Ayub pasal 7 ayat 17 sampai 18. Luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti bahwa hari-hari ini wabah COVID-19, kondisi bangsa kita, bahkan banyak keluarga, pekerjaan, usaha mengalami goncangan demi goncangan. Dalam berbagai goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini, Tuhan membuktikan dan mendemonstrasikan bahwa di tengah-tengah goncangan ini, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap memberikan perlindungan bagi umatnya. Amin. Firman Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mereka khawatir karena tidak mengenal Allah. Sementara kita, anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Amin. Karena kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dia adalah Raja di atas segala raja, yang mencukupkan segala keperluan kita, bahkan memberikan jalan keluar dalam segala perkara yang kita hadapi. Saudara, ada cerita seorang pengamen buta yang bernyanyi di sebuah restoran. Dan sambil dia bernyanyi, pengunjung di restoran itu atau pelanggan restoran itu mendengarkan dengan baik. Dia bernyanyi dan narasi atau bait lagunya berkata burung nuri. Lalu di akhirnya tulisan katanya terbang tinggi katanya. Ada seorang pelanggan itu berkata, lagunya bagus Pak, tapi kenapa lirik atau bait lagunya itu menggunakan katanya. Dengan spontan pengamen buta itu berkata, ya Pak, saya tidak pernah melihat bagaimana rupa burung nuri dan bagaimana bisa dia terbang tinggi. Semuanya saya hanya tahu dari kata orang, sebab saya tidak bisa melihat. Makanya dia selalu dalam baitnya itu dia tulis katanya. Saudara, Tuhan mau kita mengalami Dia. Kita harus mengalami Yesus, bukan karena kata orang, tetapi kita harus mengalami secara pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita berada di tengah-tengah goncangan, justru perlindungan, pemeliharaan dan berkat Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga kita juga. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang dokter ahli onkologi, ahli penyakit kanker. Dia mengatakan bahwa di dalam diri setiap orang manusia terdapat sel-sel atau benih sel yang bisa berkembang menjadi liar, menjadi tidak beraturan, menjadi semakin hari semakin ganas, semakin membahayakan. Itu sel-sel kanker. Dan dia mengatakan bahwa 90% unsur yang paling besar yang dapat memicu sel-sel ini menjadi liar, menjadi ganas, yaitu pada waktu orang tersebut mengalami stres, kekhawatiran, dan ketakutan. Stres, kekhawatiran, dan ketakutan ini bisa memicu sel-sel ini menjadi ganas, saudara. Sementara katanya 10% unsur yang dapat memicunya adalah karena makanan. Saudara, kecil sekali. Karena makanan tidak memicu cukup
besar untuk membuat sel kanker menjadi ganas, tetapi stres, kekhawatiran, ketakutan. Itu sebabnya Tuhan berpesan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Tuhan tidak menghendaki anak-anak Tuhan mengalami kehancuran hanya karena mengalami yang namanya kekhawatiran. Pada waktu kita mengimani kelimpahan, baik itu berkat gandum, anggur, dan minyak, maka hal itu akan terjadi dalam keluarga kita. Kita mengimani yang baik. Kalau kita mengimani dalam nama Yesus, sakit penyakit kita disembuhkan dalam nama Yesus, maka kita pasti akan mengalami penguatan. Kita akan semakin hari semakin baik, sembuh dalam nama Yesus. Kalau kita tidak mengimani, kita berkata, saya sudah sakit, ya biarlah saya sakit terus sakit, tambah hari tambah parah, tambah putus asa, cepat mati, saudara. Jika kita mengimani perusahaan kita yang sudah tertutup atau sementara mau kolaps, dibukakan, saya percaya Tuhan bukakan usaha saya, Tuhan berkati usaha saya, maka Tuhan akan memberikannya buat kita. Amin, saudara. Markus 11 ayat 24 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka Tuhan akan memberikannya kepadamu. Percayalah, Tuhan itu mendengar dan melihat iman kita. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan di sini dalam bahasa aslinya adalah pelipat gandaan atau dilipat gandakan. Setiap kita pasti ingin diberkati, amin. Semua mau diberkati, amin. Pasti mau diberkati. Dan keinginan Tuhan itu, Tuhan mau memberkati kita berlimpah, limpah, limpah. Saudara, Dia mau memberkati kita lebih besar daripada kerinduan kita untuk diberkati. Luar biasa. Tetapi jika kita mau diberkati, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jika kita mau diberkati, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Alkitab berkata, maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam hidup kita. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Saudara, mari kita lihat Roma pasal 14 ayat 17. Apa yang dikatakan di sana tentang kerajaan Allah? Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Kalau sudah dapatkan, mari kita baca sama-sama. Roma pasal 14 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kerajaan Allah bukanlah berbicara tentang pemenuhan atau kecukupan akan kebutuhan jasmani, tetapi kepenuhan akan soal-soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Garis bawahi ini, kerajaan Allah dipenuhi oleh kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Semuanya itu adalah kekuatan kita. Pada waktu kita dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, maka percayalah, kekhawatiran tidak akan ada dalam hidupan kita. Dia akan menyingkir karena kita mengalami pemenuhan kebenaran, damai dan sejahtera sukacita di dalam kerajaan Allah. Dan Allah berkata, Tuhan akan memberkati kita dan menambahkan semuanya berlimpah, limpah, limpah. Mari kita hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam kebenaran firman-Nya ini. Jangan khawatir. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dengar. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semuanya supaya iman kami terus bertumbuh dan kami tetap ada dalam hadirat Tuhan. Tidak khawatir menjalani kehidupan ini. Tak percaya Tuhan selalu ada dan Tuhan memberkati kami. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan persembahan kita seperti sebagaimana biasanya dalam ibadah. Saudara, kita memberi bukan karena supaya kita diberkati. Kita memberi karena kita sudah diberkati. Jadi ini merupakan taburan kita supaya kita menabur dan kita akan menuai hasilnya berlimpah-limpah.
Baik, Bapak Saudara-saudara, kita juga diajarkan oleh Tuhan memberi dengan sukacita. Dan untuk itu persiapkanlah persembahanmu, dan saya akan berdoa dan sekaligus memimpin doa Bapa kami. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai selesainya. Berkatilah jemaat Tuhan juga yang sudah mempersiapkan persembahan yang terbaik. Saya percaya apa yang mereka beri tidak akan membawa kekurangan bagi depan mereka, tapi senantiasa membawa berkat-berkat berkelimpahan. Terima kasih, berkati persembahan ini juga agar dapat dipakai untuk operasional pelayanan gereja, pelayanan media online, pelayanan tim musik dan juga worship leader, dan juga pelayanan diakonia dan pelayanan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di gereja GBI Tanjung Bunga. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Dan kami percaya juga bahwa Tuhan mendengarkan syafaat kami, memberkati bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi kondisi wabah corona atau COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami, pemerintah kami diberikan hikmat untuk mengatasi masalah ini. Kami bersyukur mendengar kabar bahwa sudah ditemukan vaksin untuk obat menyembuh corona ini. Kami berdoa biarlah kami mendapatkan obat atau vaksin yang tepat sehingga pasien corona dapat disembuhkan dan kami bebas dari penyakit ini. Berkati juga program pemerintah untuk mengadakan new normal kembali. Tuhan berkati supaya ini berjalan dengan lancar. Berkati kami semua Tuhan, dan kami sepakat bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus menolak wabah corona keluar dari muka bumi Indonesia, agar Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan. Berkatilah presiden kami, wakil presiden, berkati semua para menteri, berkati para pemimpin-pemimpin kami, gubernur, bupati, para kepala-kepala daerah, baik itu di pusat sampai di pelosok-pelosok negeri Indonesia, supaya semua Tuhan bekerja dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa untuk pasien-pasien yang terinfeksi virus corona ini. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu agar biarlah mereka mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan. Berkati para dokter yang berdiri di garda terdepan, mereka yang merawat, Tuhan berikan kekuatan kesehatan juga, sehingga mereka semua dapat menolong pasien-pasien yang terinfeksi dan disembuhkan. Berkati juga secara khusus ya Tuhan para perawat-perawat yang setia melayani siang dan malam, bahkan mereka mengorbankan keluarga mereka. Tuhan, berkati mereka, beri kekuatan kesehatan. Jemaat kami juga yang ada yang bekerja sebagai perawat dan mereka sekarang sedang berada di rumah sakit dan siang malam mereka standby untuk menolong pasien terinfeksi. Berkati mereka Tuhan. Kami ingat Tuhan mereka agar mereka selalu dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami yang setia beribadah online. Berkati mereka di rumah masing-masing supaya mereka dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Berkati seluruh kaum bapa, kaum ibu, pemuda, remaja gereja kami ini, agar mereka semua mengalami damai sejahtera, sukacita Tuhan, dan diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami bawa demi nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dan sebelumnya saya juga mau menyampaikan pengumuman dalam kehendak Tuhan. Kita bisa beribadah mulai bulan Juli awal, nanti kita akan kumpul di gereja rumah Tuhan, kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Baik, mari kita bangkit berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Tadahkan tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan urapan Roh Kudus turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau cita-citakan, dibuatnya tercapai, diberkatilah pendidikanmu atau pendidikan anak-anakmu, dibuatnya sukses dan berhasil. Apa yang kau rancangkan, apa yang kau rindukan terjadi dan ada dalam kehidupanmu, dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkat-berkat kekayaan kerajaan surga berlimpah-limpah, berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang ada di utara, selatan, timur dan barat, masuk dalam kehidupanmu, terjadi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Sampai jumpa di minggu akan datang dalam ibadah online kita.